Menjelang akhir tahun 1980-an, PJKA mulai melirik untuk mengembangkan layanan kereta kelas atasnya. Sebelumnya, kelas 1 yang menjadi layanan tertinggi PJKA hanya memiliki interior dengan kursi yang berlapis kulit dengan interior yang bisa dibilang seadanya saja. Semua itu kemudian berubah setelah diluncurkannya kereta kelas eksekutif pada tahun 1986 yang memiliki fasilitas serta pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan kelas 1 yang sudah ada sebelumnya, di mana layanan baru ini juga mendapatkan supervisi atau bimbingan serta pengawasan dari maskapai Garuda Indonesia. Kelas eksekutif ini digandengkan pada kereta-kereta unggulan PJKA di masa itu seperti KA Parahyangan, Bima, dan Mutiara Utara, serta kemudian juga menjadi standar baru dengan ikut di-upgrade-nya kereta-kereta kelas 1 menjadi kelas eksekutif. Perkembangan lainnya kembali terjadi usai berubahnya PJKA menjadi Perumka, serta diangkatnya Bapak Anwar Supriyadi sebagai direktur utamanya pada 1991, di mana beliau menghadirkan desain interior yang lebih mewah dan nyaman dengan perpaduan kursi bludru, lantai berkarpet, dan pencahayaan kabin yang lebih redup, serta dengan berbagai fasilitas baru seperti televisi dan telepon umum di dalam kereta. Semua peningkatan yang dilakukan baik pada fasilitas maupun pelayanan ini membuat kelas eksekutif di masa itu bukanlah sekedar nama saja. Sebuah terobosan lainnya kemudian digagaskan oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie ketika menaiki kereta wisata Toraja dalam perjalanannya dari Jakarta ke Bandung pada 6 Desember 1992. Beliau menyampaikan ide untuk mengembangkan layanan kereta api yang lebih nyaman, lebih modern, dan juga lebih cepat di Indonesia. Perumka saat itu pun menanggapi hal tersebut dengan serius dan juga segera menggandeng PT Inka untuk merealisasikannya. Hal ini kemudian melahirkan proyek JS950 dan JB250. Dua proyek ini merupakan sebuah konsep layanan kereta api baru yang akan memiliki pelayanan yang lebih baik, serta dengan waktu tempuh dan kecepatan yang lebih tinggi dari yang sudah ada sebelumnya. Dengan target peluncuran pada tahun 1995 sebagai kado perayaan ulang tahun emas ke-50 kemerdekaan Indonesia. JS950 sendiri memiliki arti Jakarta-Surabaya ditempuh dalam 9 jam pada perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Sementara JP250 memiliki arti Jakarta-Bandung ditempuh dalam 2 jam pada perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai perbandingan, perjalanan KA tercepat di rute Jakarta-Surabaya seperti KA Mutiara Utara pada masa itu ditempuh dalam waktu di atas 10 jam. Penguatan serta peningkatan kualitas rel pun dilakukan untuk mengakomodasi laju kereta yang akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi ini. Pada tahun 1994, Perumka terlebih dulu meluncurkan kereta kelas eksekutif dan spesial Suryajaya dengan relasi Gambir Surabaya Pasar Turi, di mana merupakan sebuah langkah uji coba konsep serta sekaligus tes pasar bagi JS950 dan JB250. Kereta api ini beroperasi menggunakan lokomotif CC201 generasi terbaru serta dengan rangkaian keretanya yang menggunakan bogi baru tipe NT60 atau K8, hasil pengembangan Inka untuk proyek ini yang dapat dipacu hingga 120 km per jam, lebih cepat dari tipe-tipe bogi sebelumnya yang terbatasi hingga 90 km per jam saja. Okupansi penumpang KA Suryajaya kemudian sangat memuaskan, dengan rata-rata keterisian penumpang pada 95 hingga 100%. Sempat ada ide untuk langsung mengaplikasikan konsep JS950 kepada KA Suryajaya dan JB250 pada KA Parahyangan yang sejak lama sudah melayani rute Jakarta-Bandung. Akan tetapi Perumka kemudian memilih untuk menggunakan nama Argo Bromo untuk JS950 dan Argo Gede untuk JB250 yang diberikan oleh Presiden Soeharto, lengkap dengan sebuah logo yang mengambil bentuk lokomotif dan rel yang menyiratkan sifat tegas, pasti, bergerak cepat, dan teknologis, disertai 50 buah titik yang menandakan diluncurkan pada 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Frasa Argo sendiri diambil dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti gunung, sementara Bromo dan Gede merupakan nama gunung terdekat dari rute keduanya. Pengadaan rangkaian kereta baru untuk JS950 dan JB250 pun segera dilakukan Perumka bersama Inka senilai 43,5 miliar rupiah, terdiri dari sebanyak 25 unit kereta kelas eksekutif, 3 unit kereta makan, dan 3 unit kereta pembangkit.
dengan sebesar 77% komponen-komponennya dipasok oleh perusahaan-perusahaan lokal dan juga menjadi sebuah sejarah sebagai desain asli rancangan pertama Inka sendiri karena kereta-kereta produksi Inka sebelumnya merupakan lisensi dari perusahaan Jepang. Kereta penumpangnya dilengkapi dengan desain interior baru yang lebih modern dan mewah dengan lampu hidden lamp, lantai berkarpet, pintu kabin otomatis, televisi, toilet yang lebih luas, serta kursi berbahan kain bludru yang lebih nyaman dengan warna merahnya yang khas. Kereta makannya juga memiliki desain interior baru yang berkonsep minibar, serta kereta pembangkit dengan genset berdaya 500 kVA yang menjadi kereta pembangkit dengan keluaran daya terbesar pada saat itu. Kereta-kereta ini memiliki livery spesial berwarna putih abu-abu dengan 2 garis biru, serta logo dan nama pada ujung sebelah kanan di kedua sisinya. Sebanyak 12 unit lokomotif tipe baru CC203 seharga 3 miliar per unitnya juga didatangkan untuk operasional JS950 dan JB250 oleh Perumka dengan desain yang lebih stylish serta livery yang seragam dengan rangkaian JS950 dan JB250. Dengan mulai tersedianya sarana-sarana yang dipesan, Perumka pun kemudian juga segera melakukan publikasi untuk pelayanan barunya ini. Lokomotif dan rangkaian kereta baru itu akhirnya diterima Perumka pada awal 1995. Namun livery lokomotif CC203 kemudian mengalami revisi dengan garis biru yang berukuran lebih kecil. Uji coba pun segera dimulai dan dilakukan ke beberapa kota sepanjang pertengahan tahun 1995. Peluncuran JS950 Argo Bromo dan JB250 Argo Gede akhirnya dilakukan pada 31 Juli 1995, tepat waktu sebelum momen perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Bapak Presiden Soeharto, Direktur Utama Perumka, serta tak lupa Bapak B.J. Habibie yang menjadi penggagas dari proyek ini. Peresmian pun dilakukan secara simbolis dengan diberangkatkannya JB250 Argo Gede menuju stasiun Bandung oleh Presiden Soeharto. Namun setelah baru saja meninggalkan Jakarta, kereta ini tertemper seorang pengendara motor di daerah Karawang yang membuatnya tiba di stasiun Bandung dengan keterlambatan selama 5 menit. JS950 Argo Bromo sendiri baru melakukan perjalanan perdananya ke Surabaya pada malam harinya yang berjalan dengan lancar. Setiap harinya, terdapat 2 jadwal perjalanan JB250 Argo Gede, baik dari Gambir ke Bandung maupun sebaliknya dengan waktu tempuh selama 2 jam 30 menit. Sementara perjalanan JS950 Argo Bromo dari Gambir ke Surabaya Pasar Turi maupun sebaliknya hanya memiliki 1 jadwal yang tersedia untuk malam hari saja. Memiliki waktu tempuh 9 jam 30 menit dengan perhentian di Cirebon, Pekalongan, dan Semarang Tawang, serta kecepatan operasional hingga 120 km per jam. Rangkaian JS950 terdiri dari lokomotif CC203 yang membawa 8 kereta kelas eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Sementara JB250 memiliki rangkaian yang lebih pendek dengan membawa 5 hingga 6 kereta eksekutif saja. Setiap kereta eksekutifnya berkapasitas 50 orang penumpang. Selain itu, terdapat juga ruang kompartemen berkapasitas 8 penumpang di kereta makan yang dapat dipesan untuk rombongan maupun perjalanan bisnis. Dengan sudah diluncurkannya Argo Bromo dan Argo Gede, tugas KA Suryajaya sebagai sarana uji coba JS950 dan JB250 pun selesai dan akhirnya resmi dihapus Perumka mulai 18 Agustus 1995. Argo Bromo dan Argo Gede akhirnya menempati posisi puncak pada GPK 1996 dengan nomor KA1 hingga KA6. Kehadiran kereta kelas Argo ini dapat dibilang menjadi puncak perkembangan layanan kereta api di Indonesia, serta juga menjadi sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh Perumka. Beberapa kalangan bahkan menyebut bahwa kenyamanan dan kemewahan yang dimiliki kereta ini tidak kalah dengan sekelas kereta cepat TGV Prancis. Kesuksesan Argo Bromo dan Argo Gede kemudian juga membuat layanan kereta kelas Argo terus dikembangkan ke berbagai rute lainnya dengan diluncurkannya JSO 751 Argo Lawu yang melayani Jakarta Solo pada 1996, JSE 552 Argo Muria relasi Jakarta Semarang pada 1997, serta Argo Wilis relasi Bandung Surabaya pada 1998. Jadwal perjalanan siang JS 950 Argo Bromo juga dihadirkan oleh Perumka pada tahun 1997 sebagai jadwal fakultatif yang dijalankan pada momen-momen tertentu saja. Namun di tahun ini juga, posisi JS 950 Argo Bromo sebagai KA1 tergeserkan setelah mendapatkan saingan di rute yang sama dengan hadirnya JS 852 Argo Bromo Anggrek, di mana mempunyai waktu tempuh yang lebih cepat serta menggunakan rangkaian kereta yang lebih canggih dan mewah.
Dengan kepopuleran dan penumpang yang terus meningkat, kereta-kereta kelas Argo ini menjadi mesin penghasil uang di era Perumka hingga PT KA. Bahkan hingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, kereta api Indonesia di masa ini untuk pertama kalinya berhasil mencatatkan laba sejak perusahaan ini berdiri pada tahun 1945. Pendapatannya juga dapat menutupi kerugian dari kereta-kereta kelas ekonomi yang di masa itu terlampau sangat murah. Pada tahun 1998, tiket KA Argo Bromo dari Jakarta ke Surabaya maupun sebaliknya memiliki tarif Rp140.000. Sementara Argo Gede dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya memiliki harga Rp40.000. Harga tersebut sudah termasuk snack dan makanan berat yang dimasak dan disajikan langsung oleh koki di atas kereta, serta fasilitas lainnya seperti ruang tunggu khusus, handuk hangat, dan roti untuk sarapan. Tidak semua orang dapat menaiki kereta kelas atas yang sangat berkelas ini, sehingga menaiki kereta kelas Argo pada masa itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang. Rangkaian kereta produksi 1995 milik Argo Bromo dan Argo Gede juga memiliki sebuah ciri khas tersendiri yang membuatnya berbeda dengan kereta-kereta kelas Argo yang lebih baru, dengan kotak AC pada eksteriornya yang memiliki bentuk yang lebih mengotak, serta meja lipat dengan model seperti kereta-kereta generasi sebelumnya yang terpasang pada dinding kereta, bukan yang ada pada senderan tangan setiap kursi penumpang. Memasuki tahun 2000-an, branding JS950 dan JB250 pun mulai memudar, dan kedua kereta kelas Argo pertama ini mulai dikenal sebagai Argo Bromo dan Argo Gede saja. Pada masa ini juga, jadwal perjalanan siang Argo Bromo kemudian juga dirubah statusnya dari fakultatif menjadi reguler. Namun pada tahun 2000, Argo Bromo malam dari arah Surabaya terlibat dalam sebuah kecelakaan yang juga melibatkan dua KA lainnya di Peta Karawang dan Kosambi, di mana Argo Bromo menabrak gerbong-gerbong KA Baja Satwa dan Peti Kemas yang anjlok setelah bertabrakan di jalur yang bersebelahan. Akibatnya lokomotif CC203, kereta pembangkit, dan satu kereta eksekutif Argo Bromo mengalami kerusakan. Sementara di tahun berikutnya, perjalanan Argo Gede mendapatkan penambahan jadwal dengan diluncurkannya Argo Gede 2 pada 20 Mei tahun 2001. Seiring dengan adanya tambahan kereta kelas eksekutif yang sebelumnya digunakan oleh Argo Muria. Dan pada masa ini juga, lokomotif CC201 mulai digunakan untuk operasionalnya. Namun hal yang berbeda sayangnya terjadi pada Argo Bromo, di mana pada tahun 2002 seluruh jadwal perjalanannya dihapus setelah dilakukannya penyederhanaan layanan kereta oleh PT KA. Setelah sebelumnya dengan banyaknya kereta kelas eksekutif di rute Jakarta-Surabaya, membuat okupansi penumpang setiap KA tersebut menurun akibat saling bersaing. Kisah Argo Bromo pun akhirnya harus berakhir setelah baru saja hadir pada 7 tahun sebelumnya. Dan rangkaian bekas Argo Bromo kemudian digunakan oleh kereta api Bima. Di tahun yang sama, Argo Gede kembali mendapat tambahan sarana dengan adanya rangkaian kereta baru dari PT Inka. Jadwal perjalanan Argo Gede pun kemudian juga terus bertambah seiring dengan terus meningkatnya permintaan penumpang. Apalagi kereta api merupakan pilihan tercepat di rute Jakarta-Bandung ini. Bahkan rangkaian KA lain seperti rangkaian milik KA Turangga juga mulai dimanfaatkan untuk operasional Argo Gede. Di antara banyaknya perjalanan Argo Gede, ada salah satu yang dijuluki sebagai Argo Jati. Hal ini dikarenakan lokomotif CC203 dan kru masinisnya merupakan kru dari Dipo Jatinegara. Berbeda dari jadwal Argo Gede lainnya, yang seluruh armada dan krunya berasal dari Dipo Bandung. Livery berwarna putih abu-abu dengan 2 garis biru pun akhirnya digantikan dengan livery baru yang dikenal sebagai Ombak Argo mulai tahun 2006. Dan lokomotif baru tipe CC204 juga mulai digunakan. Namun pada pertengahan tahun 2000-an, okupansi penumpang Argo Gede seketika mendadak turun hingga 60% setelah dibukanya tol Cikampek Padalarang pada tahun 2005. Argo Gede yang saat itu bertarif Rp75.000 terkalahkan oleh pilihan transportasi lainnya seperti bis dan jasa travel yang kini memiliki waktu tempuh yang sama namun dengan tarif yang jauh lebih murah. Menanggapi hal ini, PT KA kemudian memberikan harga diskon hingga sebesar Rp50.000 saja, serta menambah perhentian di stasiun Jatinegara dan Bekasi, yang akhirnya sukses menarik kembali minat penumpang Argo Gede. Pada 7 November 2007, 2 kereta dari rangkaian Argo Gede melaju tanpa kendali di daerah Pleret, hingga akhirnya terhenti usai menabrak KA lokal di stasiun Pleret. Peristiwa ini bermula dengan terbakarnya salah satu kereta eksekutif Argo Gede yang kemudian dilepas di tengah lintas tanpa diberikan stop block pengaman roda. Kejadian ini juga berakibat pada dihilangkannya lantai karpet pada seluruh kereta eksekutif
setelah diduga menjadi pemicu kebakaran itu. Menjelang akhir tahun 2000-an, rangkaian Argo Gede mulai mengalami pemendekan dengan hanya membawa 4 kereta eksekutif saja, akibat okupansi penumpang yang kembali terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009, terdapat 12 jadwal perjalanan Argo Gede dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya. Sayangnya, setiap harinya sebagian besar kini hanya membawa kursi kosong berisi angin saja. Hingga dengan terus memburuknya okupansi penumpang, membuat akhirnya pada 26 April tahun 2010 menjadi perjalanan terakhir untuk Argo Gede, di mana pada keesokan harinya mulai 27 April 2010, Argo Gede kemudian dilebur bersama seniornya KA Parahyangan menjadi Argo Parahyangan. Hal tersebut dilakukan untuk memangkas biaya operasional yang tidak sepadan dengan jumlah okupansi penumpang, dan juga untuk tetap mempertahankan kereta api di rute Jakarta-Bandung ini, yang juga berarti perjalanan Argo Gede harus terhenti setelah melayani para penumpang setianya selama 15 tahun ini. Saat ini, Argo Parahyangan masih setia melayani rute Jakarta-Bandung, meneruskan legasi yang pernah dimiliki oleh Argo Gede. Nama Argo Bromo sendiri masih hidup pada penerusnya Argo Bromo Anggrek yang selalu menempati tahta sebagai raja kereta api. Rangkaian asli milik Argo Bromo dan Argo Gede juga sebagian besar kini masih dapat ditemukan beroperasi di berbagai kereta api, yang akan selalu menjadi pengingat kita pada kedua pelopor kereta kelas Argo yang sudah memulai era baru dalam sejarah perkeretaapian Indonesia.